Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih semangat apa enggak nih? Masih. Benar. Betul. Yang jawab salam cuma 10 orang. Yang lain kemana? Dur. Lapar. Sabar. Pada lapar kayaknya. Ya. Awas. Yang jawab salam ayo doain panjang umur. Amin. Yang salamnya kenceng ayo doain rezekinya makin kencang. Amin. Jodohnya gampang. Amin. Usahanya lancar. Amin. Berkah hidupnya. Amin. Sehat badannya. Amin. Hutang piutangnya. Amin. Masalahnya. Amin. Husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru umat Islam kompak, umat Islam baik, umat Islam suka kepada hal-hal yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kan zaman penuh dengan fitnah. Ini zaman penuh dengan adu domba. Ya, suara adzan aja disamain suara pengumuman anjing. Kacau nggak itu? Kacau. Nggak tahu itu, ya. Lagi ngomongnya itu sadar, apalagi gila. Wallahu a'lam nggak paham. Ya, ini benar-benar akhir zaman udah timbul kegaduhan, timbul fitnah, timbul musibah, bencana, malapetaka. Kita dengan hal-hal seperti ini bayangin. Kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh datang ke mushola, suruh datang ke masjid, sholat 5 waktu. Suara yang menyebut nama Allah, suara yang berisi doa, hayya 'alal falah, ya, yang isinya doa itu. Ayo, siapa yang pengen beruntung, ayo kita menuju kesuksesan. Ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, isian pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, ungkapan takbir. Manusia muslim sejati ngelihat suara adzan dibandingkan dengan suara gonggongan anjing pasti marah dan kecewa. Bener apa bener? Betul apa betul? Kang mabok yang nggak pernah sholat dengar hal seperti itu aja nggak terima. Betul. Betul. Muslim yang waras dengan hal seperti itu ya nggak terima dong pastinya. Nggak terima, nggak suka, nggak demen. Udahlah, udah menang kopit nggak kelar, nggak beres-beres, nggak rapi-rapi. Ditambahin lagi suara adzan. Dari zaman dulu, dari zamannya Soeharto, zamannya Megawati, zamannya Gus Dur, zamannya Habibie, ya, sampai zamannya SBY kemarin, ya, nggak pernah itu mempersalahkan suara adzan. Betul. Mau toa 10 di atas dipasang, mau 30, mau 100 toa, ya namanya kita mayoritas umat Islam harus dihargai. Benar. Betul. Bahkan banyak itu video-video yang beredar, orang-orang Papua, orang-orang yang nggak pakai baju, karena hidup di lingkaran orang Muslim, dia sampai hafal suara adzan. Rumah saya dekat masjid, rumah saya dekat musola, rumah saya dekat ibadah. Orang non-Muslim, orang kafir sampai hafal dengan suara adzan dan tidak mempermasalahkan dengan suara adzan. Ini orang Islam menteri lagi. Ya Allah, luar biasa. Orang Islam. Ya, makanya jangan sampai kalian semuanya, ya, yang kira-kira nggak baik jangan diikutin. Utma sofa wadail qadar, ambil yang baik, ambil yang bening, ambil yang bagus, ambil yang bersih, buang yang keruh, buang yang kotor, buang yang tidak baik, buang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awas, hati-hati dengan fitnah akhir zaman yang semakin merajalela. Baladin gariban fasayaudu gariban. Agama Islam itu datangnya asing.
kita kalau hidup di zamannya Nabi mungkin belum tentu kita masuk Islam. Kenapa? Iya, keluarganya Nabi ada banyak yang nggak beriman. Paman-pamannya Nabi, bibi-bibinya Nabi banyak yang belum masuk Islam. Apalagi kita belum tentu juga. Makanya kita bersyukur hidup di zaman sekarang jadi mengenal Allah dan Rasulnya, jadi mengenal agama Islam. Kalau ditanya ente kenapa kamu agamanya Islam? Karena bapak dan emak saya agamanya Islam, Habib. Enggak, karena agama Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang paling terakhir, agama yang paling benar, agama yang diakui dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan ikhlas dengan agama Islam. Makanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam sebagai agama kalian. Dan saya ridha kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ikhlas. Agama Islam merupakan bagian dari kalian. Agama Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu mungkin boleh sebelum adanya Islam, agama-agama yang lain mungkin diakui di mata Allah. Tapi Islam dengan adanya Islam menutup syariat-syariat sebelumnya. Dengan adanya agama Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya, sehingga syariat-syariat yang lain selain agama Islam tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan sering kami sampaikan, sering Habib bicarakan, ayo ngaji biar paham, ayo ngaji biar ngerti, ayo ngaji biar tahu, ya. Kita ngaji biar tahu, biar paham, biar ngerti semuanya, biar nggak keblenger. Umpamanya jadi pejabat pun, umpamanya di tokoh pun, umpamanya jadi ketua RT pun, jadi ketua RW pun, ya nggak fobia dengan Islam, ya nggak fobia, nggak benci dengan agama Islam, padahal dia sendiri agamanya Islam, padahal dia sendiri agamanya Islam, tetapi benci dengan orang-orang Islam, benci dengan kegiatan-kegiatan syiar Islam. Na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ya, kita semuanya di sini ya, yuk bersatu padu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Kita ngaji sekarang, kita ta'lim biar ilmu kita berkah, biar ilmu kita manfaat, biar ilmu kita merasuk dalam hati dan jiwa kita semuanya. Ya, kita baca doa, ikutin Habib baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni hurmatil wahmi wa tukrimuni nuril fahmi wa tudkhuli ma askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي افتح علينا أيها العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin.
ilaqal wa'lam anna ar-rifqa wal lutfa wa mujanabatal ghaltati wal 'anfi aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyad lahu fa 'alaika bidzalika ma'aman amartahu aw nahaitahu aw nasahtahu minal muslimin wa ahsin siyasata fi dzalik wa kallibhu khaliyan walillahu janiban wahfid lahu janahan fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana wa la nuzi'an syai'in illa syanahu kama qala alaihi salatu wassalam wa kama qala Allah ta'ala wa li rasulih fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa la kunta faddan qalilal qalbi lam faddu min hawli wa qala ta'ala wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-Imran 115. Nahyun min Allah li ibadihi al-mu'minin an tashabbuhi bil mutafarriqin al-mukhtalifin fi dini min ahli kitab wa ulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim lahum adzabun 'adzim fasta'dim rahimakumullah jiddan adaban sammahul ilahul azim aliman wa tafakkar fihi wanju bi nafsika minhu wa dhalika bi mulazamatil kitab wa sunnah wa mujanabatiz zayki wal bid'ah wal ara' al mukhtalifah wal ahwa' mutafarriqah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini dalam acara istiqamah kita malam Sabtu, malam istiqamah Majelis Al-Madad di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang istiqamah di jalan Allah, menjadi manusia pilihan, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali sudah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak tatkala kita meninggal, tatkala kita wafat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setiap cara manusia itu boleh berbeda tetapi tujuannya sama. Ya, setiap manusia memiliki cara yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya sama. Maksudnya apa, Habib? Ya, ente semuanya mau ke Surabaya, Jawa Timur. Tujuan Surabaya dari Jakarta, dari Tangsel menuju ke Surabaya. Ada orang yang mabuk naik pesawat udara, dia nggak mau naik pesawat udara, pengennya naik kereta. Ada orang yang juga naik pesawat udara. Ada orang yang pengen naik kereta. Ada orang yang naik bis. Ada orang yang naik kendaraan pribadi. Ada orang yang pengen naik motor. Ada orang yang kadang-kadang, saya pengen setiap perjalanan itu ada hikmah, saya pengen naik sepeda. Ada juga yang pengen berjalan kaki, contohnya misalnya. Tapi tujuannya sama, yaitu Surabaya. Ya. Di mana? Kota Pahlawan misalnya. Di Tugu Pahlawan kalau di Surabaya, kalau kita Jakarta Tugu Monas, kalau di Surabaya itu Tugu Pahlawan. Tujuan Surabaya, Tugu Pahlawan, tujuan di situ. Dari berbagai macam kendaraan yang dipakai oleh para orang-orang yang pengen nyampe ke Surabaya, itu tujuannya sama, cuma caranya satu dengan yang lain tidak sama, alias berbeda. Tujuannya sama.
Ya ada nyampe yang 1 jam 2 jam nyampe, ada yang beberapa jam, ada yang sehari semalam, ya, ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, bahkan cuma tujuannya sama. Dan itu semuanya tidak melanggar, nggak ada, ya. Kenapa? Gara-gara dia nggak pengen, ibaratnya nggak pengen naik pesawat, naik kereta dilarang, nggak boleh seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena orang mempunyai tujuan dan hak masing-masing. Betul lah, betul? Demikian juga orang berdakwah di jalan Allah. Ada yang tegas, ada yang lembut. Betul lah, betul? Tapi tujuannya sama. Nggak boleh dihujat, nggak boleh dicaci, nggak boleh dimaki. Ya, Rasulullah SAW tegas. Rasulullah lembut, orang paling lembut itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Rasulullah pribadinya Rasul diludahin, dilempar kotoran, dikata-katain ini itu dan lain sebagainya, Rasulullah nggak marah. Rasulullah lembut, Rasulullah halus. Betul. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak kalah tegas, tegas. Tak kalah berhubungan dengan ayat-ayat Allah, tak kalah berhubungan dengan syariat Islam, tak kalah berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah tegas. Rasulullah mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Nggak ada abu-abu. Kalau hitam, kalau putih. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kiai Fulan, Habib Fulan dakwahnya tegas, keras segala macam, baik, bagus, benar. Habib Fulan lemah lembut, enak dengarnya, halus, baik, bagus semuanya. Yang penting tujuannya sama, yaitu sampai kepada Allah dan Rasulnya, sampai kepada maksud dan tujuannya. Ada yang suka dengan ketegasan, ada yang suka dengan kelemah lembutan. Ya, nggak bisa kita tawar. Itu hak prerogatif masing orang-orang kiai ataupun habib ataupun ustadz yang memberikan kajian ilmu tersebut. Makanya di sini pembahasannya tentang masalah kelemah lembutan, lembutan. Ya, kalau cewek biasanya senang dilemah lembutin, nggak senang dikasarin. Kalau dikasarin biasanya jadinya KDRT nanti. Ya, kalau udah menikah biasa jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Jadi bahwasannya ketahuilah bahwasannya kelemah lembutan itu dan kehalusan dan menghindari kekerasan, ya, kekerasan itu merupakan hal yang sangat besar dalam diterimanya sebuah kebenaran, ya, dan menyelamatkan baginya, ya. Makanya kalian, ya, kita sebagaimana kita menyerukan kepada amar ma'ruf, ayo menyerukan, ayo sholat, mencegah kemungkaran, nggak boleh pacaran, nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh berbuat maksiat, ya. Kalian menyuruh kebaikan, kalian mencegah kemungkaran, kalian menasihati teman kalian untuk berbuat baik, untuk meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesama muslim, kepada sahabat kalian, kepada teman kalian, kepada saudara kalian. Ahsin siasah ilaih, ya. Kalau bisa perbaiki yang bagus, caranya, taktiknya, metodenya yang bagus, yang baik, yang benar. Kalau marahin si fulan misalnya, ya, wakallim ukhalian, misalnya Habib marah sama si Fakoni misalnya, ya, Habib jelek-jelekin depannya orang-orang, malu nggak dia? Malu. Panggil lah sini. Kenapa dia begini? Begini segala macam. Apa yang kita lakukan? Panggil dia sendiri, tabayun sendiri, benar apa enggak yang dikatakan, benar enggak yang disampaikan, benar enggak yang diperbuatnya.
Jadi jangan sampai di depan umum dimaki-maki depan umum, dijelek-jelekkan depan umum, dijelekkan depan masyarakat sekitarnya. Akhirnya apa? Nggak mau ngaji lagi. Akhirnya apa? Jauh daripada rahmatnya Allah. Akhirnya apa? Malu, nggak mau ngaji lagi, nggak mau sholawatan lagi, nggak mau berzikir lagi, nggak mau mengingat Allah, nggak mau mengingat Rasulullah. Kesian. Ada caranya. Ada caranya. Baiknya gimana, bagusnya seperti apa? Ya, jadi seperti itu. Walillahu janiban, yang lemah lembut, dinasihatin. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Dipanggil, dikasih hadiah, ataupun dinasihatin, diomongin baik-baik. Kenapa begini? Kenapa jadi masalah begini? Kenapa jadi ini, itu, dan lain sebagainya? Ya, jadi diomongin baik-baik. Ya, diomongin baik, direndahkan, tadallul. Kamu nggak boleh sombong, kamu harus bisa menerima nasihat, kamu nggak boleh aku itu sifatnya iblis, aku itu sifatnya setan. Kamu harus baik, kamu harus semangat, kamu harus tetap berjuang, kamu harus ngaji, kamu harus hadapin segala macam. Tapi jangan diomongin di depan umum, depan orang banyak, depan masyarakat sekitarnya, apalagi menyebutkan nama orang. Jadi udah jadi viral, repot juga kalau udah jadi viral. Kalau jadi viral mah orang udah pada tahu. Zaman sekarang zamannya teknologi, orang pada tahu semuanya. Ngelihat medsos, IG, Facebook, ternyata yang nyerupai suara gonggongan anjing sama suara adzan si fulan. Orang pada tahu, orang pada kenal, betul apa benar? Betul apa betul? Udah viral, kalau udah viral mah repot. Ya, kalau udah viral marah, dan seperti itu gimana? Kita boleh lemah lembut nggak bisa. Ini masalahnya adzan itu termasuk syariat Islam. Harus minta maaf kepada kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia kalau bisa. Kenapa? Karena adzan bukan punya orang Indonesia aja. Adzan ini punyanya kaum muslimin dan muslimat. Coba negara Arab tahu, repot sih kalau Arab tahu artinya. Negara Timur Tengah tahu artinya. Dikompor-kompor ini, jadi diboikot bisa Indonesia, ya bisa diboikot. Apa ini maksud tujuannya ngomong seperti ini? Nah, terjadi permasalahan lagi. Jadi kita salamatul insan fi hifdzil lisan, apalagi yang ngomong tokoh bahaya, pejabat, ulama, habaib, yai, ustaz. Kalau udah ngomong tuh harus hati-hati. Kalau ngomong dijaga, kalau ngomong hati-hati. Yang perlu disampaikan, sampaikan. Yang perlu diutarakan, utarakan. Yang perlu dibicarakan, bicarakan. Tapi yang nggak perlu tahan, diam. Jangan sampai pas kita lagi emosi menggebu-gebu, ngomongnya segala macam, akhirnya timbul fitnah, timbul masalah, timbul problem, timbul hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam diri seseorang kecuali akan menghiasinya. Ya, apalagi sama wanita. Kalau sama wanita jangan kasar. Wanita nggak suka dikasarin soalnya. Wanita itu suka dilemah lembutin, ya, suka dilemah lembutin. Kalau pengen punya istri, ya harus lemah lembut ya terhadap wanita yang kita sayangi. Ya, makanya kelemah lembutan itu tidak menempel kepada seseorang kecuali akan menghiasinya. Kita harus punya lemah lembut, jangan terlalu kasar, tegas boleh. Tapi di sisi yang lain, saatnya lemah lembut ya harus lemah lembut, saatnya tegas ya harus tegas, saatnya berani ya harus berani, saatnya mengatakan yang hak, saatnya mengatakan batil, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nuzi'a min syai'in illa sana, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kelemah lembutan itu kecuali akan memperjelek dirinya, ya. Jadi tidaklah ada kelembutan dalam diri seseorang kecuali sudah tercabut dalam dirinya sebuah hal yang tidak baik, ya. Jadi kecuali akan memperburuknya. Jadi orang kalau sudah tidak mempunyai kelemah lembutan dalam dirinya, jelek, nggak baik, nggak bagus, ya, tidak bagus, tidak elegan, tidak baik, jauh daripada rahmatnya Allah, jauh daripada kasih sayang, jauh daripada hal-hal yang baik.
jauh daripada akhlak yang mulia, yang adanya nanti sifat kesombongan, sifat-sifat yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, maka Allah taala rasulih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan atas karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lintalahu kamu berbuat lemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau keras kepada mereka, keras hati kepada mereka, niscaya mereka akan pergi menjauhimu, pergi akan dari orang-orang sekitarmu. Nasihat kita terima, baik kita terima. Kalau seandainya tidak benar, ya kita tolak, ya. Jangan sombong jadi orang, jangan angkuh jadi orang. Ya, makanya tadi ngomong khutbah wadail kadar, ambil yang bening, ambil yang baik, ambil yang bersih. Wadail kadar, buang yang keruh, ya. Khudil hikmah walau ala famil hinzir. Ambillah hikmah, pelajaran, ilmu, meskipun maaf kata itu keluar daripada mulutnya babi. Kalau seandainya mengandung ilmu, ya, ambil hikmahnya, ambil pelajaran. Keluar dari mulut anak kecil, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Jangan mentang-mentang kita besar terus sombong, angkuh kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Jangan kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai, berselisih paham setelah apa-apa yang turun kepada kalian, yaitu daripada Al-Qur'anul Karim, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jangan bercerai-berai. Jangan, ya, kadang-kadang umat Islam, tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya ini yang membuat keruh, yang membuat bercerai-berai umat Islam. Ya, yang membuat umat Islam ini bercerai-berai, runtuh, buih seperti buih di lautan. Yang umat Islam tidak giroh terhadap agamanya sendiri. Ya, inilah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala nahyun minallah. Allah melarang daripada hamba-hambanya orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih paham daripada agama mereka, daripada ahlul kitab, daripada agama-agama selain Islam. Awas, jangan serupa. Tahun baru ikut-ikutan tiup trompet, tahun baru, hari Valentine kemarin, sama-sama ngasih coklat, sama-sama ngasih bunga. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Masa setahun sekali kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada istri, kepada suami, masa setahun sekali. Ya harus tiap hari, biar berkah, biar baik, ya. Ini sengaja dibudayakan sama orang-orang non-muslim, sama orang-orang kafir, biar kita ikut ajaran mereka, ikut budaya mereka, ikut tradisi mereka. Umat Islam punya adat tersendiri, umat Islam punya budaya tersendiri. Selama tidak melanggar syariat, ikutin. Selama tidak melanggar dengan syariat Islam, ikutin, nggak masalah. Selama melanggar atau nggak ada di ajarannya Nabi Muhammad SAW, ya jangan diikutin. Ya, kenapa? Jadi tabdir, jadi boros, jadi buang-buang duit, jadi ini itu dan sebagainya, jadi fitnah, jadi problematika, jadi permasalahan. Makanya yang baik diambil, yang keruh, yang jelek dibuang, biar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ulaika alladziina ikhtalafu fi dinihim, dan mereka yang berbeda dalam agama mereka, berselisih dalam agama mereka. Ya. Ada yang tegas, ya, berselisih. Kalau masalah usul, masalah dasar agama itu sama. Kalau masalah furu, masalah ranting, ya, masalah ranting ada perbedaan, bahkan ulama satu dengan yang lain berbedaan, itu merupakan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf, perbedaan pendapat, berselisih pahamnya
umatku adalah dari ulama-ulamaku adalah rahmat bagi kita semuanya. Ya, rahmat bagi kita semuanya. Makanya kalau seandainya kita berselisih paham, kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas. Kita kembali kepada apa? Kita mengikuti mazhab siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, lahum adzabun azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab kita yang sangat pedih, sangat perih. Ya, kalau seandainya kita berselisih paham, nggak sama, ya, nggak sama dalam usulnya. Dalam usul itu dalam dasar agama, ya, dalam dasar agama. Awas, hati-hati, ya, hati-hati. Wadafakkar fi, berpikirlah di dalamnya, berpikir dalamnya. Wadafakkar sa'afir min ibadah di sana. Berpikir sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Berpikir dulu, berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbuat. Pikir, pakai otak, pakai hati, pakai ilmu, jangan sembarangan, jangan asal berbicara, jangan asal menggonggong aja, jangan asal berkata-kata aja, jangan pikir dulu dampaknya, pengaruhnya, efeknya apa. Kalau seandainya baik, omongin, sampaikan, ya, serukan. Kalau seandainya jelek, tahan, jangan sampai membuat perpecahan, jangan sampai membuat permasalahan. Ya, kayak kemarin kasus ini, ya, permasalahan yang sangat besar, ya, membuat keruh agama Islam, membuat keruh agama Islam. Nggak bisa apa mengibaratkan, jangan dengan ibarat yang anjing begitu. Anjing kan najis, udah 7 kali anjingnya najisnya mughalladh, kasih ibarat klakson mobil kek. Ini ibaratnya benar-benar ibaratnya keterlaluan parah membandingkan dengan sesuatu yang najis, membandingkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya dipikir dulu. Ya, dipikir dulu. Ya, kalau orang-orang biasa ngomong nggak digubris, tapi kalau tokoh, pejabat, ulama, kiai, habaib ngomong itu jadi masalah. Apalagi diviralin jadi masalah. Jadi masalah. Makanya selamatkan dirimu darinya. Ya, dengan apa? Dengan mulazamatul kitab was sunnah, dengan terus mengajari, dengan terus belajar Al-Qur'an Karim, belajar hadisnya Nabi, belajar sunnahnya Nabi, ya, dan menghindari perbedaan, ketergelinciran, ya, dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari dolal, dari kesesatan, dari kezaliman, ya, dari sesuatu yang baru dan dari sesuatu yang bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah dolalah, sesuatu yang baru tapi menyesatkan, yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat-pendapat yang berselisih paham yang tidak berbeda, yang beda, ya, dan ahwa al-mutafarriqah, dan dari keinginan-keinginan yang membuat kecerai-beraian kita semuanya jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah sudah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Tidaklah kita keluarkan dari majelis ini semuanya kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita mendapatkan nadrah dari para ulama, dari para syuhada, dari para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Mahal qiyam sebentar lagi, mahal qiyam yang khusyuk, yang hudur. Mudah-mudahan yang kita semuanya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.